Assalamualaikum. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang inovasi kurikulum 2013 dengan model blended learning sebagai upaya pembelajaran di era new normal. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Sarah Titis Andriani, ya, kedua ada Mbak Liring Arvila, ketiga ada Mbak Eva Nur Azizah, keempat ada Mbak Meita Andira, kelima ada Mbak Nadila Ayu Larasati, dan keenam ada Mbak Tri Lestari. Nah, untuk pertama ini akan dijelaskan oleh Mbak Eva. Silakan Mbak Eva. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin currere yang berarti lapangan perlombaan lari. Kurikulum juga bisa berasal dari kata kurikulum yang berarti a running course dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan nama carter yang berarti to run atau berlari. Kemudian secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian untuk pengertian kurikulum secara umum, kurikulum adalah seperangkat isi, bahan ajar, tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada komponen kurikulum itu meliputi tujuan, pendidik, peserta didik, isi, prosedur atau strategi, sarana dan prasarana pendidikan, dan dukungan masyarakat yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, bisa di next. Bisa di next, Mbak. Oke, untuk yang selanjutnya adalah pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sering diartikan atau dikatakan merupakan kurikulum yang terintegrasi. Maksudnya adalah suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasikan skill, themes, konsep, and topic baik dalam bentuk within single disciplines, across several disciplines, and within and across learners. Inti dari kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan dan sifatnya yang tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Kemudian untuk titik berat dari kurikulum 2013 sendiri adalah bertujuan agar peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan kegiatan observasi, wawancara, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Adapun objek pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Kemudian untuk kurikulum 2013 ini mempunyai 4 kompetensi inti yang berisi tujuan dari proses pembelajaran, yaitu meliputi kompetensi inti yang pertama atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, kemudian KI2 adalah sikap sosial, KI3 adalah pengetahuan, kemudian untuk yang terakhir KI4 adalah kompetensi inti keterampilan. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada pengertian inovasi.
Nah, inovasi ini sering diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang membantu menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Dilihat dari bentuk atau wujudnya, sesuatu yang baru itu bisa berupa ide, gagasan, benda, atau mungkin tindakan. Sedangkan dilihat dari maknanya, sesuatu yang baru itu benar-benar baru yang belum tercipta sebelumnya, yang kemudian disebut dengan innovation. Atau dapat juga tidak benar-benar baru, sebab sebelumnya sudah ada dalam konteks sosial yang lain, kemudian disebut dengan istilah discovery. Nah, berikut ini adalah pengertian inovasi kurikulum. Nah, inovasi kurikulum ini merupakan pembaruan atau gagasan yang diharapkan dapat mempengaruhi kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanyalah sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang telah ditentukan. Kurikulum bukanlah suatu tujuan akhir, namun kurikulum berubah seiring dengan perubahan masyarakat dan nilai-nilai budaya, serta perubahan kondisi dan perkembangan peserta didik. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah periode sebelum kemerdekaan. Kurikulum pada masa Kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad 16 dan 17, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Tujuan utamanya pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk memenangkan perang, dan pada masa ini muncullah sekolah rakyat yang disebut Kokumin-Gakko selama 6 tahun lamanya. Selanjutnya, pelajaran berbau Belanda dihilangkan dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Lalu ada periode sesudah kemerdekaan. Yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Leerplan atau rencana pelajaran. Susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana. Hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Rencana pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Lalu yang kedua ada kurikulum 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada kurikulum 1964. Setelah tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum ini menjadi ciri dari kurikulum ini, yaitu bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Ada moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Lalu yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan, dan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar,
dan kecapakan khusus. Kurikulum 1000 perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, bertinggi kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Lalu yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu manajemen by objektif yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dari prosedur pengembangan sistem instruksional. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum ini banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1984 atau kurikulum cara belajar siswa aktif atau yang disingkat CBSA. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Berikutnya ada kurikulum 1994. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 84 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem satu bulan. Dengan sistem satu bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Lalu ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah diterapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi kepada satu, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. 2, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru dengan nama kurikulum berbasis kompetensi ini. Lalu ada kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan dan muncul kurikulum ini. Tujuan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
Jadi pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota 4. Dan yang terakhir ada kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau merepresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum ini menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik juga. Pelaksanaan penyusunan kurikulum ini adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana yang dicantumkan dalam UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan standar nasional yang disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat. Bisa di next, Mbak. Lalu ada faktor perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UU 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Ya, yang selanjutnya ada proses inovasi kurikulum. Yang pertama yaitu kurva difusi berbentuk S atau S-shaped diffusion curve. Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seorang atau kelompok dilihat dari dimensi waktu. Lalu yang kedua, pada kurva ini ada dua sumbu, di mana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu. Lalu yang ketiga, difusi inovasi adalah suatu proses pengkomunikasian ide, praktek, atau objek yang dipandang baru oleh individu atau organisasi yang mengadopsi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa difusi inovasi adalah suatu proses pengkomunikasian ide, praktek, atau objek yang dipandang baru oleh individu atau organisasi yang mengadopsi. Dalam hal ini, apabila ide-ide baru ditemukan, disebarkan, dan diadopsi atau ditolak, dan membawa dapat tertentu, maka terjadinya perubahan sosial. Next. Lalu yang selanjutnya ada unsur-unsur difusi inovasi. Yang pertama, yaitu inovasi. Inovasi terkait dengan gagasan atau ide, produk atau objek, teknik atau prosedur, dan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang dan kebaruannya itu bersifat relatif. Jika suatu ide, produk, teknik atau prosedur, teknologi dianggap baru oleh seseorang, maka hal tersebut adalah inovasi bagi individu tersebut. Dalam inovasi mempunyai komponen ide, tetapi banyak inovasi yang tidak mempunyai wujud fisik, misalnya ideologi.
Adapun inovasi yang mempunyai komponen ide dan komponen objek, misalnya handphone dan sebagainya. Dan komunikasi. Inti dari proses difusi adalah interaksi manusia untuk mengkomunikasikan ide baru kepada orang lain. Untuk itu diperlukan saluran komunikasi. Dalam hal ini, saluran komunikasi dapat berupa media dan media massa. Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka antar dua orang atau lebih. Misalnya yaitu rapat atau pertemuan kelompok. Lalu yang selanjutnya ada waktu. Waktu proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dengan kata lain, waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Adopsi inovasi membutuhkan rentang waktu tertentu. Waktu merupakan salah satu unsur paling penting dalam proses difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi ini berpengaruh dalam hal yang pertama, yaitu proses keputusan inovasi, yaitu tahapan proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi. Yang kedua yaitu kepekaan terhadap inovasi. Tidak semua orang dalam suatu sistem sosial menerima inovasi dalam waktu yang sama. Mereka menerima inovasi dari urutan waktu. Artinya ada yang lebih terdahulu, ada yang terlebih dahulu, ada yang kemudian. Lalu yang ketiga, kecepatan penerimaan inovasi, yaitu kecepatan relatif diterimanya inovasi oleh warga masyarakat. Kecepatan inovasi diukur berdasarkan lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai persentase tertentu dari jumlah waktu masyarakat yang telah menerima inovasi. Next. Nah, selanjutnya yaitu inovasi yang ditawarkan. Dilihat dari kurikulum yang ada sebelumnya, kami menyimpulkan suatu ide inovasi kurikulum. Inovasi yang kami tawarkan berjudul Inovasi Kurikulum 2013 dengan model blended learning sebagai upaya pembelajaran di era new normal. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajaran online. Adapun keuntungan dari blended learning yaitu efisien dan efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa model pembelajaran ini dapat menghemat sumber daya, waktu, dan juga biaya yang dikeluarkan. Peserta didik dapat mengakses pembelajaran di mana saja dan kapanpun tanpa ada pembatasan ruang gerak dan waktu. Lalu manfaat dari penggunaan e-learning dan juga blended learning dalam dunia pendidikan saat ini adalah e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Peserta didik tidak perlu mengadakan perjalanan menuju tempat pelajaran disampaikan. E-learning bisa dilakukan dari mana saja, baik yang memiliki akses ke internet ataupun tidak. Lalu, inovasi yang kami tawarkan merupakan inovasi atau pembaruan dari kurikulum 2013 di era new normal. Hal ini diterapkan dengan harapan pembelajaran dapat dilakukan dengan model blended learning sebagai upaya penyesuaian atau transisi diri peserta didik dari kurikulum lama dengan online learning. Selain itu, kurikulum blended learning ini dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada penerapan kurikulum sebelumnya. Salah satu permasalahannya yaitu kurangnya kesesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Akhirnya timbul berbagai masalah seperti belajar tidak sesuai dengan minat, tidak sesuai bakat, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak sesuai kecakapan peserta didik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman belajar yang mereka peroleh selama pembelajaran berlangsung. Untuk itu, blended learning merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan pengalaman belajar peserta didik. Model ini menggabungkan strategi sinkron dan asinkron sebagai upaya menciptakan pengalaman belajar yang optimal dan mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Selain itu, model ini sangat efektif untuk menambah efisiensi untuk kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar ruang kelas. Inovasi kurikulum 2013 dengan model blended learning ini diharapkan nantinya dapat mempermudah peserta didik dalam belajar, karena dengan model blended learning, pembelajaran akan terkesan menyenangkan dan peserta didik tidak mudah bosan.
Adapun gambaran rancangan pengembangan kurikulum blended learning, inovasi atau pembaruan dari kurikulum 2017 di era new normal, yaitu yang pertama ada perencanaan, yaitu melakukan analisis kebutuhan pembelajar, melakukan analisis kebutuhan pengajar atau guru, melakukan analisis kebutuhan sekolah, melakukan analisis kebutuhan lembaga kependidikan, melakukan analisis kebutuhan masyarakat, melakukan studi pustaka, dan merancang kurikulum blended learning. Lalu yang kedua ada penerapan. Yang pertama, menerapkan kurikulum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Yang kedua, seleksi model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, seleksi sumber belajar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang keempat, ada seleksi metode sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kelima, ada seleksi pembelajaran yang dilakukan secara. Dan yang terakhir ada seleksi tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Lalu, rancangan yang ketiga yaitu ada evaluasi. Evaluasi ini yaitu ada penilaian berbasis kualitatif terhadap pembelajar, terus ada penilaian keberhasilan guru secara kualitatif, yang ketiga ada seleksi teknik evaluasi pembelajaran, yang keempat ada penilaian berdasarkan peer assessment dan self-assessment, dan yang terakhir ada tolak ukur pembelajaran berdasarkan pencapaian yang diterima pembelajar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.